kita semua akrab dengan cahaya tampak. Cahaya tampak adalah jenis radiasi elektromagnetik yang peka terhadap mata kita, itulah sebabnya kita bisa melihatnya. Namun cahaya tampak hanyalah satu bagian dari spektrum radiasi elektromagnetik yang jauh lebih besar. Radiasi elektromagnetik dicirikan oleh panjang gelombang atau setara dengannya frekuensinya. Jadi misalnya cahaya biru memiliki panjang gelombang yang lebih pendek daripada cahaya merah. Di luar wilayah biru spektrum tampak, pada panjang gelombang yang lebih pendek, kita menemukan wilayah ultraviolet dan sinar X. Di luar wilayah merah spektrum tampak, pada panjang gelombang yang lebih panjang, kita menemukan wilayah inframerah, gelombang mikro, dan gelombang radio. Selama lebih dari 100 tahun, para ilmuwan dan insinyur telah memanfaatkan berbagai jenis radiasi ini untuk menghasilkan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Misalnya, sinar X digunakan untuk pencitraan medis, radiasi inframerah dekat digunakan untuk komunikasi serat optik, dan gelombang mikro digunakan pada ponsel. Namun, wilayah terahertz dari spektrum elektromagnetik belum dieksploitasi dengan baik sejauh ini. Terletak di antara gelombang mikro dan inframerah, terbukti sulit untuk mengembangkan sumber radiasi terahertz berdaya tinggi yang praktis hingga baru-baru ini. Gelombang terahertz memberikan peluang menarik karena interaksi uniknya dengan materi tidak ditemukan di wilayah spektrum lain, sehingga dapat membuka banyak aplikasi baru yang bermanfaat bagi industri, masyarakat, dan akademis. Sejumlah besar bahan menunjukkan ciri khas penyerapan pada frekuensi terahertz yang memungkinkan radiasi terahertz untuk memeriksa dan mengidentifikasi bahan-bahan ini. Radiasi terahertz juga dapat menyelidiki gerakan antar molekul dalam kristal, membuat spektroskopi terahertz sensitif terhadap struktur kristal. Selain itu, kemampuan gelombang terahertz untuk menembus banyak bahan non-logam memiliki kegunaan penting dalam mengukur ketebalan dan keseragaman lapisan dalam industri farmasi dan otomotif. Lebih lanjut, getaran molekul besar seperti polimer atau protein berada dalam rentang frekuensi ini, membuatnya berguna untuk penginderaan dan pencitraan kimia dan biomedis. Program Hyperterahertz adalah proyek penelitian bernilai jutaan pound yang didanai oleh Dewan Riset Ilmu Fisika dan Teknik Inggris. Program ini menyatukan para fisikawan, ilmuwan material, dan insinyur dari Universitas Leeds, Cambridge, Lancaster, dan University College London. Bersama-sama dan dengan mitra proyek kami yang berasal dari industri, akademisi, dan laboratorium nasional baik di Inggris maupun di luar negeri untuk mengembangkan teknologi terahertz baru yang inovatif. Nah, tujuan dari pekerjaan ini adalah untuk mengeksploitasi wilayah spektrum terahertz yang relatif belum dijelajahi dan menciptakan instrumentasi baru, tidak hanya untuk penelitian ilmiah fundamental, tetapi juga untuk menjawab aplikasi di dunia nyata. Salah satu tujuan penelitian kami adalah mengembangkan sistem pencitraan baru, termasuk mikroskop terahertz, dan instrumen ini akan menjawab tantangan langsung di industri, misalnya deteksi kerusakan mikro pada komponen elektronik. Namun instrumen ini juga akan membuka peluang baru untuk mempelajari material dengan presisi frekuensi yang luar biasa. Salah satu contohnya adalah studi sistem kuantum, yang bisa menjadi dasar bagi generasi baru komputer berkecepatan tinggi. Tujuan penting lainnya dari penelitian kami adalah mengembangkan instrumentasi spektroskopi presisi tinggi. Contohnya untuk digunakan dalam misi berbasis satelit untuk mempelajari gas di atmosfer bagian atas. Teknologi baru seperti ini akan menjadi alat yang krusial yang memungkinkan para ilmuwan meningkatkan pemahaman kita tentang iklim bumi dan mengatasi perubahan iklim. Untuk informasi lebih lanjut tentang program Hyperterahertz, silakan kunjungi situs web kami www.hyperterahertz.org.